Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam Tuhan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul Kacamata Kasih. Nah, kenapa demikian? Karena setiap orang itu melihat hidup melalui kacamatanya. Ya, kacamatanya tertentu. Ada yang memakai kacamata pengalaman ketika melihat hidup, ada yang memakai kacamata luka masa lalu, ya. Dan banyak yang tanpa sadar memakai kacamata bahkan penghakiman. Akibatnya pada akhirnya banyak orang karena menggunakan kacamata demikian, itu mempengaruhi kehidupan dari dirinya sendiri. Akibatnya apa? Orang tersebut pada akhirnya cepat menilai orang, ya, begitu cepat menghakimi orang, cepat memberi label, wah ini tidak baik, ini adalah yang baik, ya. Kemudian cepat menjauh dari orang yang kita anggap tidak baik. Inilah akibat ketika kita menggunakan kacamata-kacamata yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun hari ini kita akan belajar sama-sama bahwa Yesus menunjukkan cara pandang yang berbeda. Yaitu kita sebagai anak Tuhan harus memiliki kacamata kasih dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 5 ayat 27-32, di sana Yesus mengajarkan bagaimana cara menjadi anak Tuhan yang menggunakan kacamata kasih. Kita baca dulu Lukas 5 ayat 27, saya bacakan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kalau kita perhatikan latar belakang dari ayat ini merupakan bahwa Lewi sendiri adalah pemungut cukai. Dia pada waktu itu sebagai pemungut cukai dibenci masyarakat. Pekerjaannya ini dianggap najis dan pada akhirnya dijauhi oleh orang-orang pada waktu itu. Namun kalau kita perhatikan, Yesus tetap berkata bahwa ikutlah aku, ya. Bahkan Yesus sampai di titik makan bersama-sama dengan orang-orang ini yang dikatakan orang-orang berdosa. Melihat akan hal itu, orang Farisi mengkritik dan menghakimi Yesus. Tetapi Yesus di sana tetap berkata bahwa Yesus itu datang bukan untuk orang sehat yang memerlukan tabib, ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tetapi Yesus datang itu untuk orang sakit, karena orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Artinya apa? Yesus datang untuk memulihkan, bukan untuk menghakimi. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita semua untuk di dalam hidup kita menggunakan kacamata kasih. Kenapa demikian? Karena teladan kita Yesus sendiri. Yesus sendiri memberi teladan kepada kita untuk menggunakan kacamata kasih lewat kisah ini. Yang dimana dia memandang Lewi ini sebagai orang yang perlu diselamatkan. Ada kasih di dalamnya. Bukan sebagai dia memandang, wah dia begitu najis, wah dia begitu jijik. Tidak. Tetapi Yesus melihat bagaimana dia perlu menyelamatkan orang yang bernama Lewi ini. Nah, kenapa kita harus menggunakan kacamata kasih? Karena yang pertama, ternyata kacamata kasih ini membuat kita melihat dengan belas kasihan, bukan penghakiman. Kalau kita lihat di Lukas 5 ayat 31-32, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Kalau kita perhatikan, Yesus melihat Lewi bukan dari masa lalunya, tidak, tetapi dari orang itu. Maksudnya apa? Yesus tidak memandang masa lalunya, tetapi Yesus memandang bahwa ada orang yang perlu diselamatkan. Kacamata kasih mengubah cara pandang kita. Dari kesalahan, melihat kebutuhan untuk diselamatkan, ya. Dari label yang mungkin dianggap tidak baik dari dunia, melihat nilai yang bisa kita dapatkan dari dirinya. Kemudian dari penghakiman menjadi belas kasihan. Belas kasihan muncul saat kita sadar bahwa saya juga pernah berdosa. Kita semua pernah berbuat dosa. Kita semua pernah jatuh dalam dosa. Namun
Kita harus ingat bahwa kita pun telah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kenapa kita harus menghakimi orang? Karena kita pun diselamatkan oleh Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita agar ada belas kasihan dalam kehidupan kita. Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dari latar belakang ini seharusnya dalam kehidupan kita, kita menggunakan kacamata kasih, yaitu berbelas kasihan dalam kehidupan kita. Kalau pada akhirnya kita lupa akan hal ini, kita akan jadi seperti orang Farisi ini, merasa paling benar, dan pada akhirnya dia mudah menghakimi. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau kita kaitkan dengan baju sirah keadilan, ya, baju sirah keadilan melindungi hati kita dari kesombongan rohani dan sikap merasa paling benar. Kalau pada akhirnya kita tidak ada belas kasihan, malah menghakimi orang lain, itu menunjukkan bagaimana ada kesombongan rohani dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bahwa kita merasa paling benar, seakan-akan paling benar. Dan ingatlah bahwa kalau kita pakai baju sirah keadilan, kita terhindar dari yang namanya kesombongan rohani dan sikap merasa paling benar. Sehingga langkah apa yang perlu kita ambil ketika kita menggunakan kacamata kasih ini? Yaitu jangan cepat menilai orang. Jangan cepat menilai orang dari sudut pandang pertama kita. Melainkan marilah kita belajar untuk mengenali orang dengan kasih. Kemudian ketika kritik mungkin sudah ada dalam pikiran kita, mari kita ganti kritik ini dengan doa. Setiap ingin menghakimi, seakan-akan mulut kita ingin menghakimi orang, marilah kita ubah itu dengan mendoakan orang. Ya, kita doakan dia. Kemudian kalau mungkin sudah mulai masuk, wah, ingin menghakimi orang lain, mari cepat-cepat ingat kasih Tuhan. Ingat kita pernah juga jatuh dan Tuhan menyelamatkan kita. Jadi selalu ingat kasih Tuhan. Karena ingat, tanpa kita ada belas kasihan dalam kehidupan kita, tanpa kita menggunakan kacamata kasih ini, pada akhirnya hati kita menjadi keras, relasi kita dengan orang lain menjadi rusak, dan kita tidak mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, kenapa kita harus menggunakan kacamata kasih? Karena kacamata kasih membuat kita menjangkau dan memulihkan. Lukas 5 ayat 31 sampai 32, lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Perhatikan ini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus tidak hanya melihat Lewi. Dia bukan hanya sekedar, oh iya dia tahu, oh ini Lewi. Tidak. Tetapi Yesus pun bertindak di dalamnya. Dia memanggil, dia mendekat kepada Lewi dan bahkan makan bersama dengan mereka. Ingat, kasih itu tidak diam, melainkan kasih itu bergerak, kasih itu bertindak. Karena kasih sejati itu mendekat kepada yang jauh, menolong yang jatuh, dan memulihkan yang rusak. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ingat, Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dia cari, bukan hanya sekedar cari dan melihat, tetapi dia bertindak untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Galatia 6 ayat 1, perhatikan ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini bukan hanya dilakukan Yesus saja, tetapi firman Tuhan datang juga kepada kita. Dalam Galatia 6 ayat 1 ini, bahwa ketika kita sadar ada orang yang mungkin jatuh, mari kita bantu mereka, menolong mereka, peduli kepada mereka agar mereka juga pulih di dalam Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan baju sirah keadilan, baju sirah keadilan membuat kita pada akhirnya bukan hanya tahu yang benar, tetapi melakukan yang benar. Kalau kita tahu dalam firman Tuhan berkata bahwa Galatia 6 ayat 1 sini berkata bahwa kita harus menolong yang jatuh. Kita jangan hanya sekedar tahu, tetapi kita lakukan itu. Kita lihat begitu banyak orang yang mungkin masih jatuh dalam dosa. Mari kita bantu mereka, kita tolong mereka agar mereka pulih dalam Tuhan. Sehingga langkah apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita?
mulai dari satu orang. Ya. Kita cari mungkin ada teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang mungkin mulai jauh daripada Tuhan. Mari kita tolong mereka. Kita ajak mereka kembali untuk datang kepada Tuhan. Kemudian bukan hanya sekedar mengajak, tetapi kita hadir. Ya, hadir, bukan menghindar. Luangkan waktu untuk sharing bersama dengan mereka. Kemudian kita gunakan kata-kata yang membangun. Hindari nada menghakimi. Kemudian kita bantu secara nyata, yaitu lewat doa. Kita dampingi mereka dan kita beri motivasi agar mereka tetap tangguh di dalam Tuhan. Kemudian kita fokus pada pemulihan, bukan masa lalu. Jangan kita ungkit kesalahan lamanya. Tidak, jangan seperti itu. Tetapi kita fokus kepada pemulihan. Kita sampaikan bahwa Yesus mampu memulihkannya. Karena tanpa kita menggunakan kacamata kasih ini, kita jadi orang yang tidak berdampak. Kita hanya tahu firman tapi tidak melakukannya. Sehingga penegasannya, kacamata kasih ditambah dengan baju sirah keadilan. Pada akhirnya hidup kita seperti Yesus. Melihat dengan kasih dan bertindak dalam kebenaran. Karena kebenaran tanpa kasih pada akhirnya itu menghakimi. Kasih tanpa kebenaran pun tidak bisa. Karena itu namanya kompromi. Sehingga kasih dan kebenaran harus ada dalam kehidupan kita. Keadilan Tuhan, yaitu kasih yang memulihkan di dalam kebenaran. Sehingga yang menjadi kesimpulan akhirnya apa? Fungsi kacamata kasih, yaitu melihat dengan belas kasihan, bukan penghakiman. Dan kemudian fungsi kacamata kasih yaitu menjangkau dan memulihkan. Dan semua itu dijaga oleh baju sirah keadilan yang melindungi hati, menjaga hidup tetap benar, dan menuntun kita hidup seperti Yesus. Amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin atau rindu didoakan untuk pokok-pokok tertentu, atau rindu menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, yang dimana pada hari ini Engkau mengajarkan kembali kepada kami bahwa dalam kami menjalani kehidupan kami, kami harus menggunakan kacamata kasih sesuai dengan Engkau Tuhan. Yang dimana ajarkan kami selalu untuk bagaimana memandang orang lain dengan kasih Tuhan. Kami tidak cepat menghakimi, kami tidak cepat menilai orang lain, tetapi dalam kehidupan kami penuh belas kasihan. Di dalam kehidupan kami mau membantu mereka. Kami mau agar mereka pulih di dalam Engkau. Dan kemudian yang kami inginkan adalah bagaimana kami dapat menyalurkan kasih dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami dan kuatkan kami di dalamnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sesungguhnya Engkau ya Allah telah mendengar, Engkau telah memperhatikan doa yang diucapkan oleh kami keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terpujilah Engkau ya Allah yang tidak menolak doa-doa kami dan tidak menjauhkan kasih setia-Mu daripada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin.